Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya J. Nuri Ahyan. Eh, saya dari akuntansi C. Pada video kali ini saya mau mempresentasikan tugas UAS hukum bisnis, yaitu eh, penyelesaian sengketa bisnis, di luar peradilan Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yasiro Ardana Rahman SHMAH yang sudah memberikan saya tugas ini. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita menjelaskan mengenai materinya. Nama lain dari pembebasan sengketa itu adalah keberadaan namanya alternatif dispute resolution. Keberadaan alternatif dispute resolution ini dalam sistem penyelesaian sengketa sudah diramal sejak 40 tahun yang lalu dalam pidato Profesor Frank Sander dari Harvard University di tahun 1976, memperingati Roscoe Founder bahwasannya untuk merespon kecenderungan semakin meningkatnya perkara pengadilan, maka nantinya hanya akan ada dua solusi, yaitu satu, mencegahnya terjadi sengketa, dan dua, mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Saya ke yang pertama itu dasar hukum dan ruang lingkupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, pasal 1 angka 10 merumuskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 81, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, disingkat New York Compensation, yaitu kompensasi tentang pengakuan dan pelaksanaan peraturan arbitrase di luar negeri yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York. Tujuan alternatif dispute resolution merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditunjukkan untuk, yang pertama, memungkinkan sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan dan kebaikan para pihak yang bersengketa. Yang kedua, mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigitas konvensional. Litigitas itu adalah pengadilan. Adapun asas-asas yang berlaku dalam alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yang pertama itu kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Yang kedua, itikat baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang akan maupun sedang dihadapi. Yang ketiga itu kepatutan, keterbukaan, dan kedua pihak bertujuan untuk tidak pergi ke pengadilan. Yang keempat, berjanji dan mengikat, yakni para pihak wajib mematuhi apa yang telah disepakati. Yang kelima, kesepakatan terakhir dan mengikat atau final and binding. Yang poin yang kedua itu jenis-jenis bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kita masuk ke jenisnya ya. Yang pertama itu konsultasi. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya. Konsultasi hanyalah pendapat hukum sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya
Pihak konsultan juga memberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Jenis yang kedua itu negosiasi. Pada umumnya, jika terjadi sengketa, para pihak yang sedang berkonflik akan memulai suatu komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi dilakukan oleh para pihak yang dapat mengetahui pokok permasalahannya. Setelah terjalin komunikasi di antara para pihak, selanjutnya adalah menegosiasikan masalah yang sedang dihadapi. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak-pihak yang saling tahu mengenai masalah yang terjadi, sengketa yang diinginkan. Pihak yang bersengketa dapat mengontrol jalannya proses penyelesaian sengketa ke arah penyelesaian yang diharapkan. Yang jenis yang ketiga itu adalah mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi sekarang ini dibatasi. Maksudnya adalah di Indonesia terdapat beberapa sengketa yang dapat diselesaikan dengan mediasi, yaitu sengketa perbankan, konsumen, tenaga kerja, dan sengketa pengadilan. Alternatif penyelesaian melalui sengketa ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya keputusan yang hemat, penyelesaian secara cepat, hasil yang memuaskan, kesepakatan yang komprehensif, keputusan yang bisa dilaksanakan. Yang keenam, keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir itu adalah konsiliasi. Bukan yang terakhir ya, masih yang keempat. Yang keempat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah antara dua belah pihak. Dan yang terakhir itu adalah arbitrase. Arbitrase adalah hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat keputusan sebagai sengketa yang terjadi. Keputusan yang maksud bersifat final and binding, merupakan win-loss solution. Mungkin itu dari saya, presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.